Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, kami Yusuf Rahmatullah. Hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi kuadrat. Sebelum kita lebih lanjut ke membahas materi, kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan nantinya bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum fungsi kuadrat kan kita sudah membahas tentang persamaan kuadrat. Nah, setelah persamaan kuadrat kita akan membahas fungsi kuadrat, di mana ini merupakan lanjutan dari materi persamaan kuadrat. Di dalam fungsi kuadrat kita akan jelaskan pada hari ini yaitu bentuk umum fungsi kuadrat. Yang kedua yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini antara lain peserta didik dapat memahami bentuk umum fungsi kuadrat, dan yang kedua adalah peserta didik dapat menggambar fungsi kuadrat. Nah, bagaimana bentuk umum fungsi kuadrat tersebut? Nah, bentuk umum fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan x kuadrat plus bx plus c, atau y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a, b, c elemen real dan a tidak sama dengan 0. Nah, kenapa tidak sama dengan 0? Karena jika A sama dengan 0, maka itu bukan termasuk persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat. Nah, jika fx sama dengan 0, diperoleh persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nilai-nilai x yang memenuhi persamaan tersebut disebut nilai pembuat 0 fungsi f. Nilai fungsi f untuk x sama dengan p ditulis fp sama dengan AP kuadrat plus BP plus C. Jadi jika ada dicari X-nya itu diketahui sama dengan 2, maka F2 sama dengan A dikali 2 kuadrat ditambah B dikali 2 ditambah C. Jadi 2 di sini itu pengganti X atau pengganti P tersebut. Contoh, diketahui fungsi fx sama dengan 4x kuadrat min 2x plus 1 memiliki bentuk sesuai dengan bentuk umum fungsi kuadrat. Tentukan nilai 2a plus 3b min c. Nah, seperti bentuk umum tadi, tentu kalian tidak lupa kan bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, kita jawab A diketahui dari bentuk umum, maka diketahui A sama dengan 4, B sama dengan negatif 2, dan C sama dengan 1. Nah, maka 2A ditambah 3B dikurangi C didapatkan 2 dikali 4 ditambah 3 dikali negatif 2 dikurangi C. C di mana? Itu apa? C sama dengan 1. Berarti dikurangi 1, maka didapatkan hasilnya 8 ditambah negatif 6 dikurangi 1, maka didapatkan hasilnya yaitu 1. Jadi 2A ditambah 3B min C sama dengan 1. Selanjutnya yaitu menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Misalkan untuk A sama dengan 1, A sama dengan 2, dan A sama dengan negatif 2. Untuk menggambarkan grafik suatu fungsi kuadrat, kamu terlebih dahulu harus mendapatkan beberapa titik koordinat yang dilalui oleh fungsi kuadrat tersebut. Nah, di persamaan kuadrat yang lalu kita tidak mencari titik-titik yang akan kita gambar. Nah, sekarang di fungsi kuadrat kita akan menentukan titik-titik untuk yang kita akan gambar. Nah, sekarang kita akan menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Nah, sebelumnya kita akan melengkapi tabel terlebih dahulu. Jika X diketahui negatif 3, maka Y sama dengan X kuadrat didapatkan Y sama dengan berarti negatif 3 maka 2. Hasilnya 9. Jadi X, Y untuk yang persamaan pertama didapatkan negatif 3,9. Berikutnya untuk X sama dengan negatif 2. Nah, Y sama dengan X kuadrat. Nah, X di sini kan negatif 2, maka negatif 2 kuadrat, sehingga didapatkan X, Y negatif 2,4. Begitupun seterusnya.
Nah, yang selanjutnya yaitu Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, di situ kan A sama dengan 2, maka di depan X kuadrat itu sama dengan 2. Sehingga jika X sama dengan negatif 3, maka didapatkan Y sama dengan 18. Kenapa 18? Karena 2 dikali negatif 3 pangkat 2. Negatif pangkat 2 kan tadi 9. Nah, 2 dikali 9 hasilnya 18. Jadi X, Y dengan negatif 3,18. Begitupun juga negatif 2. Negatif 2 jika diketahui X sama dengan negatif 2, maka Y sama dengan diketahui 8. Kenapa 8? Karena 2 dikali negatif 2 kuadrat. Negatif 2 kuadrat berapa anak? Yaitu 4. Nah, sehingga sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8. Sehingga X, Y sama dengan negatif 2,8. Begitupun seterusnya. Nah, sekarang lanjut untuk A sama dengan negatif 2, yaitu jika X sama dengan negatif 3, maka didapatkan Y sama dengan negatif 18. Kenapa negatif 18? Karena negatif 3 kuadrat dikali negatif 2, sehingga 9 dikali negatif 2 hasilnya negatif 18. Jadi X, Y sama dengan negatif 3, negatif 18. Begitupun seterusnya sama seperti tadi. Untuk selanjutnya yaitu menggambar titik-titik koordinat yang berada dalam tabel pada bidang koordinat. Nah, di sini kita akan menggunakan 3 warna supaya kita tahu grafiknya itu bedanya itu di mana. Nah, selanjutnya yaitu sketsa grafik dengan menghubungkan titik-titik koordinat yang sudah kita titik-titik itu, maka didapatkan hasilnya seperti gambar di samping. Nah, itu setiap titik kita hubungkan, maka didapatkan gambarnya seperti itu. Nah, untuk Y sama dengan X kuadrat ditandai dengan warna biru, sedangkan untuk Y sama dengan 2X kuadrat ditandai dengan warna hijau. Nah, untuk yang Y sama negatif 2X kuadrat ditandai dengan warna merah. Nah, dari gambar tersebut kita akan memahami bahwa ketika A lebih dari 0, maka grafiknya itu akan membuka ke atas. Ya, di situ bisa dilihat. Nah, sedangkan ketika A kurang dari 0, grafiknya itu membuka ke bawah. Sehingga kita lebih mudah memahami bahwa ketika A itu lebih dari 0, oh berarti ini A lebih dari 0, maka grafiknya itu ke atas. Nah, jika A kurang dari 0, grafiknya itu menghadap ke bawah. Selanjutnya, menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus C. Nah, pada kegiatan ini merupakan sub kedua dari menggambar grafik fungsi kuadrat. Pada kegiatan ini, kamu menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus C sebanyak 3 kali, yakni untuk C sama dengan 0, C sama dengan 2, dan C sama dengan negatif 2. Sama seperti tadi, kita menggunakan tabel terlebih dahulu. Nah, kita akan masuki persamaan pertama, yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 2. Ketika X sama dengan negatif 3, maka didapatkan Y sama dengan negatif 3 kuadrat ditambah 2, maka didapatkan hasilnya 11. Sehingga X, Y sama dengan negatif 3,11. Nah, sekarang untuk X sama dengan negatif 2, sama seperti negatif 3 negatif, maka didapatkan Y sama dengan negatif 2 kuadrat ditambah 2, maka didapatkan hasilnya 6. Sehingga X, Y sama dengan negatif 2,6. Begitupun seterusnya. Kita akan masuki ke persamaan yang kedua, yaitu Y sama dengan X kuadrat negatif 2, di mana C sama dengan negatif 2. Maka didapatkan untuk X sama dengan negatif 3, Y sama dengan negatif 3 kuadrat dikurangi 2 sama dengan berapa anak?
Ya, benar, 7. Sehingga X, Y sama dengan negatif 3,7. Terus sekarang untuk X sama dengan negatif 2. Nah, sehingga Y sama dengan negatif 2 kuadrat dikurangi 2 sama dengan 2. Sehingga X, Y sama dengan negatif 2,2. Sekarang untuk yang persamaan terakhir yaitu Y sama dengan X kuadrat. Kenapa X kuadrat saja? Karena C itu sama dengan 0. Sehingga X kuadrat tambah 0 itu sama dengan X kuadrat. Nah, untuk Y sama dengan X kuadrat kita sudah membahas pada menggambar pertama tadi ya. Sehingga kita langsung lewati saja. Kita lanjutkan step by stepnya. Yang kedua yaitu menempatkan titik-titik koordinat yang berada dalam tabel pada bidang koordinat. Ya, kita gunakan 3 warna lagi. Yang kemudian sketsa grafik dengan menghubungkan titik-titik koordinat tersebut. Maka didapatkan grafiknya yaitu seperti itu. Maka didapatkan grafiknya melebar semua ke atas ya. Karena A di situ positif semua, sehingga grafiknya itu terlihat di situ itu menghadap ke atas semua. Nah, untuk Y sama dengan X kuadrat ditandai dengan warna biru. Warna biru dengan menyinggung titik 0,0. Nah, untuk Y sama dengan X kuadrat plus 2 itu ditandai dengan warna oranye. Untuk yang oranye itu lebarnya lebih kecil dari yang biru. Dan untuk Y sama dengan X kuadrat negatif 2 ditandai dengan warna pink. Untuk lebarnya lebih dari biru dan oranye. Sekarang yang terakhir yaitu menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus BX. Kegiatan ini akan menjadi kegiatan yang terakhir atau sub kegiatan ketiga, yakni ketika B sama dengan 2 dan B sama dengan negatif 2. Pada kegiatan ini kamu akan mengenal titik puncak dari suatu grafik fungsi kuadrat. Itu yang pertama yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 2X. Nah, B di sini kita ambil 2. Maka ketika X sama dengan negatif 3 didapatkan Y sama dengan negatif 3 kuadrat plus 2 dikali negatif 3. Didapatkan hasilnya berapa anak-anak? Ya, 3. Sehingga X, Y didapatkan negatif 3,3. Untuk X sama dengan negatif 2 sehingga Y-nya didapatkan negatif 2 kuadrat plus 2 dikali negatif 2. Didapatkan hasilnya 0. Sehingga X, Y sama dengan negatif 2,0. Begitupun seterusnya. Untuk negatif 1, untuk X sama dengan 0, untuk X sama dengan 1 menggunakan cara yang sama. Sekarang kita akan masuki ke persamaan kedua, yaitu Y sama dengan negatif X kuadrat plus 2X. Nah, A di sini negatif 1 dan B sama dengan 2. Ketika kita ambil X negatif 3 didapatkan Y-nya sama dengan negatif 3 kuadrat ditambah 2 dikali negatif 3. Didapatkan hasilnya yaitu negatif 15. Kenapa negatif 15? Karena negatif 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, di depannya kan ada negatif lagi, sehingga didapatkan hasilnya negatif 9. Ditambah 2 dikali negatif 3 kan negatif, sehingga negatif 9 ditambah negatif 6 didapatkan hasilnya negatif 15. Sehingga X, Y sama dengan negatif 3,15. Untuk yang selanjutnya sama seperti contoh sebelumnya, mengikuti. Untuk X sama dengan negatif 2, untuk X sama dengan negatif 1, X sama dengan 0, begitu pun sampai X sama dengan 3. Untuk persamaan selanjutnya yaitu Y sama dengan X kuadrat negatif 2X, dimana A sama dengan 1 dan B sama dengan negatif 2. Ya, ketika kita ambil X sama dengan negatif 3, maka didapatkan Y sama dengan negatif 3 kuadrat dikurangi 2 dikali negatif 3, didapatkan 15. Sehingga didapatkan untuk X, Y sama dengan negatif 3,15.
Nah, begitu pun seterusnya untuk X sama dengan negatif 2, X sama dengan negatif 1, sampai X sama dengan 3. Nah, setelah kita membuat tabel, seperti biasa, kita menempatkan titik-titik koordinat yang berada dalam tabel, seperti ini. Nah, yang selanjutnya yaitu sketsa grafik dengan menghubungkan titik-titik. Nah, maka didapatkan grafiknya seperti gambar di samping ini ya. Nah, untuk yang Y sama dengan X kuadrat plus 2X ditandai dengan kurva yang warna biru. Nah, untuk Y sama dengan X kuadrat min 2X ditandai dengan warna hijau. Sedangkan untuk Y sama dengan negatif X kuadrat plus 2X ditandai dengan warna merah. Nah, dari samping ini kita ketahui sama seperti tadi, jika A lebih dari 0 maka grafiknya akan membuka ke atas. Sedangkan untuk A sama dengan negatif atau kurang dari 0, grafiknya itu ke bawah. Nah, karena kita tadi menyinggung titik puncak dan titik simetri, lah titik puncak itu apa sih anak-anak? Ada yang bisa jawab? Baik, bisa saya jelaskan ya. Titik puncak adalah titik koordinat yang merupakan titik paling atas atau paling bawah. Nah, sedangkan sumbu simetri adalah garis vertikal yang melalui titik puncak. Nah, pengaruh nilai B itu tadi apa, Pak? Nah, pengaruh nilai B itu yaitu pada grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus BX adalah titik puncaknya berada di koordinat XP, YP, dengan XP sama dengan negatif B per 2A dan YP sama dengan negatif D per 4A. Nah, tentu kalian masih ingat D. Apakah D itu? Kita kan sudah membahas di persamaan kuadrat yang minggu lalu. Ada yang bisa jawab? Ya, benar. D adalah B kuadrat min 4AC. Bahwa sumbu simetri itu garis yang melalui titik puncak. Nah, itu yang titik. Nah, itu merupakan sumbu simetri. Sedangkan titik puncak itu yang di ujung seperti bukit itu ya. Nah, ujungnya itu ada di sini. Sedangkan untuk A lebih dari 0, maka titik puncaknya ada di bawah, di ujung bawah sini. Nah, kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini adalah bentuk umum fungsi kuadrat yaitu f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a, b, dan c itu elemen real dan a tidak sama dengan 0. Dalam membuat grafik fungsi kuadrat dapat dilakukan dengan cara melihat bentuk persamaan kuadrat yang akan dibuat, buat tabel fungsi kuadrat, tempatkan titik-titik koordinat dalam tabel pada bidang koordinat, terus kemudian yaitu yang terakhir, sketsa grafik dengan menghubungkan titik-titik koordinat tersebut. Nah, kemudian kesimpulan selanjutnya yaitu nilai A pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Seperti saya jelaskan tadi, jika A lebih dari 0, maka grafiknya menghadap ke atas. Untuk A kurang dari 0, grafiknya menghadap ke bawah. Nah, nilai C pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat negatif C akan mempengaruhi geseran grafik Y sama dengan X kuadrat, yaitu bergeser C satuan ke atas jika C lebih dari 0 dan bergeser C satuan ke bawah jika C kurang dari 0. Nah, kesimpulan selanjutnya yaitu pengaruh nilai B pada grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX adalah titik puncaknya berada di koordinat XP, YP, dengan XP tadi min B per 2A, sedangkan YP sama dengan negatif D per 4A. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan barusan bermanfaat dan tetap ingat ke depannya. Berdoa mulai.
berdoa, selesai. Untuk minggu selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi kuadrat lagi, di mana kita akan menghubungkan dunia nyata dengan fungsi kuadrat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.